Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ikhwan Pratama Asnawi, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 dengan NIM 251011212. Dalam video ini saya akan mempresentasikan jawaban dari UTS ulangan tengah semester dari mata filsafat umum. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk dalam pembahasan. Baik, masuk ke dalam pembahasan pertama, soal pertama, yaitu adalah apa perbedaannya berpikir dan juga berfilsafat. Simpelnya begini, semua orang yang berfilsafat pasti berpikir, sedangkan orang yang berpikir belum tentu ia berfilsafat. Berfilsafat. Sederhananya semua orang yang berfilsafat pasti berpikir, tetapi tidak semua orang yang berpikir pasti berfilsafat. Mengapa? Karena berfilsafat itu memiliki kriteria atau syarat-syarat yang khusus. Seperti permainan bola. Permainan bola itu kalau secara sendirian itu ada berbagai macam jenisnya seperti bola, voli, kasti, dan lain-lainnya. Dan setiap permainan bola yang telah disebutkan tadi pasti memiliki aturan atau ketentuan yang tertentu yang di setiap permainan itu berbeda. Nah, sama seperti berpikir dan juga berfilsafat. Berpikir itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Berbeda dengan berfilsafat. Berfilsafat adalah sesuatu betul memang berfilsafat itu memang berpikir, tapi memiliki syarat-syarat atau ketentuan yang khusus. Semua orang bisa berpikir. Semua orang yang masih hidup, yang masih sadar, dan juga masih waras pasti masih bisa berpikir. Sedangkan berfilsafat itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Kenapa? Karena memiliki syarat-syarat atau ketentuan kriteria yang khusus. Jadi berpikir adalah aktivitas umum yang bisa dilakukan semua orang, tidak dengan berfilsafat. Kenapa? Karena berfilsafat itu memiliki ketentuan atau syarat-syarat yang khusus. Kita masuk ke soal nomor 2, yaitu jelaskan pengertian objek, cabang, dan juga kedudukan filsafat. Secara bahasa, filsafat diambil daripada kata bahasa Yunani kuno, yaitu filosofia, yang terdiri daripada dua kata yang berbeda yang dijadikan satu, yaitu philos yang artinya cinta, sedangkan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi filosofia dari segi bahasa artinya adalah cinta kebajikan atau cinta akan kebajikan. Secara substansial, filsafat adalah usaha rasional untuk memahami realitas secara mendalam dan juga sistematis. Bisa juga ilmu yang mencari hakikat, bukan sekedar fakta di permukaan. Bisa juga diartikan refleksi kritis atas pengetahuan dan juga pengalaman manusia. Objek filsafat itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama objek material, yang kedua adalah objek formal. Objek material adalah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, sedangkan objek formal adalah cara atau sudut pandang dalam menyelidiki objek material tersebut secara mendalam dan juga menyeluruh. Cabang-cabang utama filsafat meliputi ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Ontologi adalah mempelajari hakikatnya keberadaan, epistemologi adalah mempelajari hakikatnya pengetahuan, aksiologi adalah nilai baik etika maupun estetika. Kedudukan filsafat, ilmu, dan agama. Ketiganya ini kalau diibaratkan itu seperti pilar pemahaman manusia. Filsafat menyediakan dasar berpikir,
Filsafat menyediakan dasar berpikir kritis dan juga menyeluruh. Ilmu membangun pengetahuan teknis dan juga empiris. Agama memberikan makna ultim, moral, dan juga spiritual. Manusia pada zaman sekarang seharusnya bisa mengharmonikan, mengambungkan ketiganya itu sekaligus. Manusia pada soal nomor 3, yaitu pada perkuliahan Anda telah mempelajari sejarah filsafat. Coba Anda buat tabel dan juga deskripsikan sejarah filsafat disertai tokoh dan dengan identifikasi pemikirannya pada masa Yunani kuno, Yunani klasik, abad pertengahan, dan juga filsafat Islam. Baik, langsung kita jawab. Pada masa periode Yunani kuno, yaitu ada tokoh pemikirnya adalah Thales. Pemikirannya adalah segala sesuatu berasal dari air dan juga akan kembali kepada air. Ada juga Anaximander. Artis adalah Aperion yang tak terbatas atau tak terdefinisi. Dari Aperion muncul pasangan berlawanan, panas dingin, dan juga lain-lain yang membentuk dunia. Ada juga Heraklitus. Pantare, segala sesuatu itu mengalir. Api sebagai lambang perubahan. Logos adalah prinsip rasional yang mengatur perubahan. Ada juga Parmenides. Realitas itu satu, tidak berubah dan juga tidak terbagi. Perubahan dan pluralitas adalah ilusi indera semata. Demokritus, atomisme. Realitas terdiri daripada atom atau partikel terkecil yang terbagi dan juga kekosongan. Segala perbedaan berasal dari bentuk dan juga susunan atom. Pada masa Yunani klasik ada Socrates. Pemikirannya adalah metode dialektika. Bertanya untuk mencari definisi hakiki atau mencari kebenaran mutlak. Aku tahu bahwasanya aku tidak tahu. Itu adalah kata-kata terkenal beliau. Kebajikan adalah pengetahuan. Ada juga Plato. Realitas sejati adalah idea. Ada juga Aristoteles. Aristoteles ini pemikirannya adalah selalu mengkritik terhadap Plato. Esensi tak terpisah dari materi. 4 penyebab yaitu material, formal, efisien, dan final. Logika silogistik. Etika, eudaimonia, kebahagiaan lewat keutamaan atau virtu. Manusia adalah zoon politikon. Pada abad pertengahan kita ada Saint Augustinus. Saya beriman agar dapat mengerti. Ada juga Saint Anselmus. Argumen ontologis atas keberadaan Tuhan. Tuhan adalah yang terbesar yang dapat dibayangkan. Ada juga Saint Thomas Aquinas. 5 jalan pembuktian Tuhan melalui efek-efek di dunia. Ada juga William of Ockham, atau biasa disebut Isaac Ockham. Entitas tidak boleh diperbanyak melebihi kebutuhan. Ada juga dan filsafat Islam ada Al-Kindi, Yusuf Arab pertama, perintis upaya harmonisasi filsafat dan juga agama. Ada juga Al-Farabi, guru kedua setelah Aristoteles. Filsafat politiknya adalah negara ideal dipimpin oleh nabi dan juga filsuf. Ada juga Ibnu Sina, atau kalau di Eropa disebut Avicenna. Kritik keras terhadap filsafat khususnya metafisika Ibnu Sina Al-Farabi. Ada juga Ibnu Rushd, atau kalau di Eropa disebut Averroes, pembela rasionalitas Aristoteles. Tanggapan terhadap Al-Ghazali dalam Al-Tahaffut, teori kebenaran ganda, harmoni tapi berbeda tingkat, filsafat untuk elit, agama untuk awam. Baiklah, telah berakhir daripada soal-soal dan juga jawaban yang penuh kekurangan dan juga memang perlu peningkatan. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton sampai akhir video ini. Jangan lupa like dan juga subscribe ya, dan juga komen kalau bisa. Baik, sekian dari saya, Iwan Tertama Asnami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.